TunePocket.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita masih membahas tentang pembelajaran IPA terutama di kelas 7. Untuk video kali ini kita akan belajar tentang kunci determinasi. Ini adalah materi kelanjutan dari klasifikasi makhluk hidup. Kita tahu yang namanya klasifikasi makhluk hidup itu macamnya sangat banyak. Baik ada 5 kingdom. Ada kingdom Monera, kemudian Protista, Fungi, Lantai, sama Animalia. Nah, untuk memudahkan dalam mempelajari dan dalam mengklasifikasikan makhluk hidup, maka perlu sebuah alat bantu, yaitu yang namanya kunci determinasi. Apa itu sesungguhnya kunci determinasi? Kita mulai pembelajaran kali ini. Kunci determinasi untuk kelas 7 di tingkat SMP atau MTS. Apa itu kunci determinasi? Adalah keterangan-keterangan yang disusun untuk menentukan kelompok-kelompok makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki. Itu yang namanya kunci determinasi. Maka dari itu, untuk lebih pahamnya, lebih kalian memudahkan mempelajari ini, simak video ini sampai habis supaya kalian tahu bagaimana cara langkah-langkah dalam menentukan kunci determinasi. Nah, yang sering dipakai dalam kunci determinasi adalah sistem dikotom. Apa itu sistem dikotom? Kunci yang memisahkan sejumlah keterangan dari ciri makhluk hidup yang berbeda dan saling berlawanan. Misal, salah satu ciri dari hewan itu ada bertulang belakang. Nah, lawannya apa? Lawannya adalah tidak bertulang belakang. Atau kalau kita masukkan dalam istilah ilmiah, ada vertebrata, ada avertebrata. Atau misalkan dalam contoh tumbuhan atau plantae, ada monokotil, kemudian ada pilihan lagi dikotil. Nah, berarti dua pilihan ini saling berlawanan, tidak sama. Jadi nanti kita pilih salah satunya. Bagaimana caranya, bagaimana cara langkah-langkah dalam kunci determinasi, terutama pada sistem dikotom. Perhatikan cara menggunakan kunci determinasi. Yang pertama, baca dengan teliti dari atas. Itu sesungguhnya langkah yang normal seperti itu. Baca dengan teliti ciri-ciri dari atas. Kemudian cocokkan ciri-ciri pada makhluk hidup yang diamati. Misalkan kita mau mengamati tanaman apa, katakan tanaman mangga. Nah, ciri yang pertama itu apa? Di situ ada dua pilihan, monokotil atau dikotil misalkan. Nanti kita tentukan mangga itu termasuk dikotil atau monokotil. Nah, setelah mencocokkan ciri makhluk hidup yang akan diamati, kemudian yang kedua catat nomor yang cocok. Misalkan monokotil 1A, kemudian dikotil 1B. Nah, kira-kira tanaman mangga itu termasuk monokotil atau dikotil? Misalkan tanaman mangga termasuk dikotil, berarti kalian pilih 1B, seperti itu dan seterusnya. Nah, jika ciri yang diamati tidak cocok, maka beralih ke pernyataan berikutnya. Misalkan dalam 1A, 1B itu tidak ada yang cocok dengan ciri dari tanaman mangga, maka untuk nomor 1 kita lewati langsung ke nomor yang
2. Itu seperti itu. Kemudian dilanjutkan sampai ciri yang diinginkan sesuai makhluk hidupnya. Jadi nanti ada pilihan, ada 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, dan seterusnya. Nanti yang ingin dicapai atau yang ingin dimaksud untuk kunci dikotom itu apa, itu nanti sampai ke makhluk hidup itu. Ciri yang paling spesifik. Bagaimana caranya? Ini saya berikan contoh 2, yaitu contoh pada kingdom animalia dan contoh pada kingdom lantai. Perhatikan ini contoh kunci determinasi. Ini ada sebuah pernyataan dari 1A, 1B, 2A, 2B, dan seterusnya. Ini kalau kalian mendapatkan soal seperti ini, kalian jawab, baca dulu pertanyaannya yang diinginkan apa sih? Urutan identifikasi yang benar untuk kucing. Mungkin kalian sudah tahu kucing cirinya seperti apa, sudah ada gambaran seperti apa. Kita baca dari atas, ada 1A, 1B. 1A tidak bertulang belakang atau avertebrata, atau yang kita kenal dengan hewan tingkat rendah. Kemudian yang kedua 1B bertulang belakang. Kira-kira kucing itu 1A atau 1B? Ya, kita tahu yang namanya kucing adalah hewan bertulang belakang atau vertebrata. Maka jawaban yang kita tulis adalah 1B. Kita tulis 1B. Kemudian lanjut, di situ ada keterangan titik 2. Berarti kita langsung ke nomor 2. 2 di situ ada pilihan. Penutup tubuhnya berupa sisik berlendir. Itu ada keterangan Pisces, berarti tidak mungkin untuk kucing berlendir kemudian bersisik, tidak mungkin. Di sini juga sudah ada keterangannya Pisces. Otomatis kita pilihan yang kedua, penutup tubuh bukan berupa sisik. Titik 3. Nah, berarti nanti jawaban yang nomor 2 adalah 2B. Langsung ketiga, hidup di 2 alam. Di sini ada keterangan amfibi. Apakah kucing termasuk amfibi? Bukan. Berarti pilihannya adalah 3B. Hidup di darat saja. Ditulis 3B. Kemudian di situ ada keterangan 4, langsung ke 4. Di situ ada 4A berjalan dengan melata. Apakah kucing melata? Tidak. Di situ ada keterangan reptil, berarti bukan. Maka pilihannya adalah 4B. Tulis 4B. Nah, kemudian di situ ada keterangan 5. Langsung itu ada 5A atau 5B. 5A itu ovipar atau bertelur. Apakah kucing bertelur? Tidak. Di situ ada keterangannya Aves. Berarti yang bertelur adalah salah satu contohnya adalah Aves. Berarti pilihan untuk kucing adalah bersifat vivipar. Di sini ada keterangan mamalia. Karena kucing termasuk mamalia. Itu contoh yang pertama untuk kucing. Misalkan contoh yang kedua untuk ular. Nah, kita lihat dari atas lagi. Ular termasuk vertebrata atau avertebrata. Di sini 1A atau 1B. Ular itu bertulang belakang, berarti 1B. Kemudian yang keduanya adalah penutup tubuh berupa sisik. Apakah tubuh berupa sisik kemudian berlendir? Tidak. Berarti pilihannya adalah 2B. Ini 2B. Kemudian langsung ke 3. Ini hidupnya di darat saja, berarti 3B. Kemudian pilihan yang keempat, di situ ada berjalan dengan melatah, kemudian berjalan tidak melatah. Apakah ular melatah? Ya. Berarti pilihannya sudah sampai sini saja. Untuk pilihan yang kelima tidak kita pilih lagi. Jadi sampai ke ciri yang paling spesifik sudah berhenti. Seperti itu. Misalkan nanti ditanyakan amfibi, berarti sampai 3A saja. Atau yang ditanyakan sampai Pisces, berarti sampai 2A saja. Nah, ini bisa berubah sesuai dengan kunci determinasi yang diinginkan. Tidak sama seperti ini. Seperti itu. Itu untuk contoh kunci determinasi pada hewan. Bagaimana contoh kunci determinasi pada tumbuhan? Perhatikan ini. Contoh kunci determinasi untuk pada tumbuhan. Kunci determinasi yang sesuai dengan ciri-ciri tanaman pinus atau cemara, atau bahasa latinnya adalah Pinus mercusi. Adalah
Itu apa? Mungkin kalian sudah tahu pinus bentuknya seperti apa, sudah tahu. Makanya untuk mempelajari hal semacam ini, kunci terbentuk ini, materi-materi yang kemarin sudah saya sampaikan, baik dari Kingdom Monera, Protista, Fungi, kemudian Plantae sama Animalia, itu kalian belajar semua supaya kalian tahu ciri-ciri yang dimaksud dari setiap makhluk hidup itu. Kita mulai dari 1A, 1B. Tumbuhan 1A adalah tumbuhan tidak berpembuluh dan 1B-nya adalah tumbuhan berpembuluh. Kira-kira pinus itu tumbuhan berpembuluh atau tidak berpembuluh? Yang namanya tumbuhan berpembuluh cuma hanya dua saja, yaitu Bryophyta dan Pterodophyta, atau tanaman lumut sama tanaman paku. Berarti otomatis untuk tanaman pinus berarti tanaman berpembuluh. Nanti pilihannya adalah 1B. Tulis 1B. Kemudian nomor 2. Jadi ada keterangan Tracheophyta. Ini ada keterangannya bisa atau tidak ada keterangannya juga bisa. Di sini tidak ada angka yang tadi saya seperti pada Kingdom Animalia tadi. Ini ada keterangannya. Kemudian yang kedua coba. Belum memiliki batang dan daun. Apakah tanaman pinus belum memiliki? Sudah punya. Berarti pilihan nomor 2A bukan pilihannya. Kita masuk ke 2B coba. Memiliki rhizoid, batang dan daun. Di sini ada keterangan lumut. Apakah pinus termasuk lumut? Bukan. Berarti untuk pilihan 2A, 2B tidak ada pilihannya. Kita langsung lewati saja. Kita coret saja. Abaikan saja. Langsung ke pilihan yang ketiga. Baik 3A ataupun 3B kalian tentukan. 3A. Biji tidak ditutupi bakal buah atau gimnospermae. Kemudian yang kedua, biji tertutup bakal buah. Kira-kira pinus itu gimnospermae atau angiospermae? Ya, pinus termasuk gimnospermae atau tanaman berbiji terbuka. Ini satu jenis dengan melinjo. Paksiaji juga bisa. Berarti pilihan yang ketiga, ini nomor 3 adalah 3 gimnospermae. Bijinya ditutupi oleh bakal buah. Tidak ditutupi oleh bakal buah atau biji terbuka. Kemudian langsung ke 4. 4A memiliki bentuk daun seperti jarum. Kemudian yang B memiliki bentuk daun tidak seperti jarum. Kira-kira pinus daunnya seperti apa? Ya, betul. Berarti pinus bentuk daunnya seperti jarum. Berarti pilihannya adalah 4. Nah, berarti untuk kunci determinasi pada tanaman pinus adalah 1B, 3A, dan 4A. Itu aturan yang sesungguhnya seperti itu. Tapi mungkin kalian dalam mempelajari soal atau nanti kalian dalam menemukan soal untuk lebih cepat menjawab soal seperti ini untuk kunci determinasi, kalian rubah cara membacanya. Nah, yaitu cara membacanya jangan dari atas, jangan dari sini, jangan dari depan, tapi dari belakang atau dari bawah. Misalkan yang ditanyakan apa? Pinus. Kira-kira dari 4 ini, nomor 4 ini A dan B, kira-kira yang paling cocok mana? Berarti yang paling cocok adalah 4. Nah, berarti kalian bacanya dari sini, menentukannya dari sini, dari belakang. Sehingga akan cepat. Jadi misalkan ada pilihan saat A, B, C, atau D, misalkan di situ ada pilihan bukan 4A, berarti otomatis itu bukan jawabannya. Caranya seperti itu, dimulai dari belakang. Itu untuk mempermudah dalam menjawab soal. Tapi untuk secara aturan memang harus dimulai dari atas, dari yang paling besar dulu, dari yang paling umum dulu, baru nanti yang paling khusus. Tapi untuk lebih cepat dalam menjawab soal, bisa kalian mulai dari jawaban yang paling belakang atau yang paling bawah. Jadi lebih cepat seperti itu. Oke, demikian untuk video hari ini tentang kunci determinasi. Disimak sampai habis supaya kalian paham apa yang dimaksud dengan kunci determinasi. Kurang lebihnya mohon maaf.
Tetap jaga selalu kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.